Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Balance Scorecard atau yang disebut dengan BSC. Kelompok 4 ini terdiri dari yang pertama, Dias Winanda Putri Kusnur Aprilia, NPM 190, 120, 157. Kedua, Farda Maulida, NPM 190, 120, 164. Ketiga, Kevin Vencer Rompas, NPM 219, 90, 000, 218. Balance Scorecard. Apa sih Balance Scorecard itu? Balance Scorecard berasal dari dua suku kata. Yang pertama balance, yang artinya berimbang atau seimbang, dan scorecard, yang artinya kartu skor. Sedangkan Balance Scorecard merupakan suatu sistem manajemen strategik atau Strategic Based Responsibility Accounting System yang menjabarkan misi dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja. Balance Scorecard ini dikembangkan oleh Robert Kaplan dari Harvard Business School dan David Norton pada awal tahun 1990. Selanjutnya, tujuan BSC. Apa sih tujuannya? Nah, sistem BSC ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif kepada para manajer dengan melengkapi ukuran finansial melalui metrik tambahan yang mengukur kinerja di berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut adalah kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan lain sebagainya. Jadi, bukan hanya mencapai tujuan khusus seperti mendapatkan laba sekian miliar rupiah. Fungsi Balance Scorecard atau BSC. Pertama, mempermudah perencanaan strategis, yakni menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk membangun dan mengkomunikasikan strategi. Kedua, meningkatkan komunikasi strategis dan eksekusi, yakni mendorong peningkatan komunikasi strategi dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal. Ketiga, membantu menyelaraskan proyek, inisiatif, dan proses, yakni memastikan bahwa proyek dan inisiatif sangat terfokus pada penyampaian tujuan yang paling strategis. Keempat, memberikan informasi manajemen yang lebih berkualitas, yakni membantu organisasi mendesain indikator kinerja utama untuk berbagai tujuan strategis perusahaan. Kelima, pelaporan kinerja yang lebih terfokus, yakni memastikan pelaporan berfokus pada isu penting strategis dan membantu perusahaan melakukan monitoring dari pelaksanaan perencanaan perusahaan. Yang terakhir, memastikan satu organisasi bergerak ke arah tujuan strategis yang sama, yakni menyelaraskan struktur organisasi dengan tujuan strategis. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai 4 perspektif BSC. Yang pertama, terdiri dari perspektif keuangan, yakni hasil keuangan seperti apa yang diharapkan oleh manajemen. Kedua, perspektif pelanggan, bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan organisasi. Ketiga, perspektif proses internal, proses kerja kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga. Keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, bagaimana mutu SDM, organisasi, IT, dan anggaran dikelola dan dikembangkan. Yang pertama, perspektif keuangan. Perspektif keuangan atau finansial dapat mempermudah pengukuran finansial dan memberikan ringkasan konsekuensi dari tindakan ekonomis yang sudah diambil oleh perusahaan. Tujuan adanya perspektif finansial berhubungan dengan profit perusahaan, misalnya laba operasi, return on capital employed atau ROS, atau yang paling baru, nilai tambah ekonomis atau economic value added. Tujuan finansial lainnya mungkin berupa pertumbuhan penjualan yang cepat atau terciptanya arus kas. Ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan, yaitu yang pertama, pertumbuhan dari pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua, penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Dan yang ketiga, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah perspektif yang berkaitan dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Adanya pelayanan yang baik akan membantu meningkatkan loyalitas konsumen kepada perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan memberikan pelayanan yang buruk, pasti konsumen mencari perusahaan lain yang memiliki sistem atau pelayanan yang lebih baik. Ukuran yang dapat diterapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan adalah: yang pertama, seberapa besar omset penjualan. Yang kedua, tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan. Yang ketiga, berapa banyak pelanggan yang didapatkan. Yang keempat, presentasi loyalitas pelanggan terhadap produk. Yang kelima, tingkat kepuasan pelanggan. Dan yang keenam, kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, perspektif proses internal. Perspektif proses bisnis internal
melakukan penilaian mengenai seberapa besar ukuran dan sinergi dari setiap unit kerja. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam perspektif proses bisnis internal, antara lain proses inovasi, proses operasi, proses pasca penjualan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perspektif ini, karyawan menjadi aset berharga perusahaan yang harus dijaga. Tanpa adanya karyawan, proses pertumbuhan dan perkembangan perusahaan akan menghadapi banyak kendala. Terdapat 3 hal yang dijadikan tolak ukur dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, antara lain, yang pertama, kapabilitas atau kemampuan karyawan, yang kedua, kemampuan mengelola sistem informasi, dan yang ketiga, motivasi, dorongan, dan garis tanggung jawab. Keunggulan BSC, Sistem Manajemen Strategik dalam Balance Scorecard. BSC mencakup perspektif yang komprehensif, yakni keuangan, pelanggan, proses internasional, pertumbuhan, serta pembelajaran. Koherensif BSC akan membangun hubungan sebab akibat di antara berbagai sasaran strategi yang dihasilkan dalam perencanaan strategi. Terukur, BSC mengukur sasaran-sasaran strategik baik perspektif keuangan maupun non-keuangan. Seimbang, BSC akan memberikan gambaran mengenai tujuan dan cara pencapaian tujuan tersebut secara seimbang sehingga menghasilkan kinerja yang baik dalam jangka panjang. Adapun langkah-langkah dalam penyusunan BSC, langkah yang pertama yaitu menentukan visi dan misi. Dalam menentukan visi dan misi, hal yang harus diperhatikan yaitu membuat kerangka pikir, melakukan suatu perencanaan, serta melakukan eksekusi strategi. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan, meliputi menentukan masalah yang sedang terjadi. Langkah yang ketiga yaitu mengenai sasaran strategi. Dalam membuat sasaran strategi ini harus menentukan terlebih dahulu mengenai indikator kerja, meliputi keuangan, stakeholder, proses, dan juga pembelajaran serta pertumbuhan. Langkah yang keempat, indikator kinerja utama. Dan langkah yang kelima, mengenai inisiatif strategi, yaitu membuat strategi map. Kegagalan dalam BSC. Kenapa BSC bisa gagal diterapkan? Yang pertama, tidak ada komitmen pemimpin. Yang kedua, staf yang terlibat terlalu sedikit. Yang ketiga, scorecard disimpan saja. Yang keempat, proses penyusunan yang lama. Yang kelima, menganggap balance scorecard sebagai sebuah proyek. Yang keenam, terdapat kesalahan dalam memilih konsultan. Yang ketujuh, menggunakan balance scorecard hanya untuk keperluan pemberian kompensasi saja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang atau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.